Iya, saya kok sering lupa kadang-kadang di rumah itu naruh dompet gitu. Itu tapi saya harus berusaha untuk mengingat gitu ya. loh ya. Tapi tidak selalu demensia itu oleh karena Alzheimer. Iya. Bisa juga karena stroke, Iya. atau karena diabetes, ya. atau karena penyakit jantung. Ini nilainya Ibu 26. 26 ini termasuk ini ya, apa tuh normal. Rentangnya itu kan kalau bagus sekali 30. Tapi ini kan usia juga ya. Iya. Ini pendidikannya apa? SMP ya, sesuai untuk 26 ya, intinya normal. Tapi kalau sampai di bawah 24 baru terganggu ya. Kalau untuk memori untuk usia Ibu dengan juga tingkat pendidikan untuk usia skor 26 ini termasuk normal. Gitu. Ya, tapi saya merasa masih kurang kok, sering lupa gitu loh. Saya harus sering mengingat ya. Iya, wajar kalau enggak, saya lupa itu kan enggak selalu. Iya, saya kok sering lupa kadang-kadang di rumah itu naruh dompet gitu. Itu tapi saya harus berusaha untuk mengingat gitu loh ya dengan usia segini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sehat RSI Unisma. Perkenalkan, nama saya Dr. Sinta Kusmawati, spesialis neurologi yang praktik di RSI Unisma. Kali ini kita akan mengupas tentang penyakit Alzheimer. Tentunya topiknya kali ini adalah bagaimana kita mencegah penyakit Alzheimer dengan kegiatan produktif di usia lansia terutama ya. Baiklah, kali ini kita bersama dengan ini ya, salah satu ini relawan dan ini ya aktivis senam sehat di RSI Unisma ya. Dengan Ibu siapa? Bu Rahayu ya. Bu Rahayu ini adalah salah satu anggota senam jantung sehat di RSI Unisma yang rutin ikut kegiatan ya di RSI Unisma tentunya ya. Bu Rahayu ini usianya berapa, Bu? 63 tahun ya. Kali ini mungkin kita berbincang-bincang sejenak, Bu ya, terkait penyakit Alzheimer. Ya, mungkin Ibu juga bisa bertanya kepada saya tentang penyakit Alzheimer, yang tentunya penyakit Alzheimer itu kalau orang umum itu biasanya diistilahkan dengan pikun, penyakit pikun ya. Kan banyak orang-orang yang di usia 70 ke atas ya, itu sudah mulai beberapa itu terkena penyakit pikun ya. Mungkin Ibu bisa atau ada teman atau saudara atau bagaimana yang kebetulan saya selaku kader lansia, setiap bulan itu penimbangan lansia. Oh gitu ya. Ya, kadang-kadang ada yang usia 80 itu ada yang pikun, ada yang 87 masih ingat gitu, karena dia rajin penimbangan dan olahraga gitu ya. Insya Allah kalau orang Islam itu sering baca Al-Quran itu tidak akan menjadikan pikun. Masya Allah ya. Di usia Ibu Rahayu yang 63 tahun ini, Masya Allah ya, beliaunya secara fisik kuat ya. Dan kita sekilas menilai ya fungsi kognitif dari Ibu Rahayu ini juga normal ya. Masya Allah di usia 63 tahun ini. Karena mungkin kegiatan selama ini apa, Bu, saya itu setiap hari saya masih menjaga di pabrik ya. Saya dulu kerja di pabrik keramik, karena sekarang pabrik keramiknya tutup, cuman saya ya bersih-bersih aja. Terus yang kedua, karena di usia saya yang 63, saya supaya berguna dengan masyarakat, banyak saya sebagai kader lansia. Oh, berarti kegiatan Ibu selain ikut senam di RSI Unisma ini, terus ada di Prolanis, Puskesmas Dinoyo, di RW, di Karangwirda. Jadi saya setiap minggu itu 4 kali ikut senam. Ya. Berarti ini kita kalah yang muda-muda ya. Kalau hanya cuman sekali seminggu ya. Kalah dengan yang lansia nih ya. Ya berarti
selain ada olahraga Iya. juga ikut komunitas Iya, ya, Bu, ya. sudah pengurus di kelurahan. Pengurus di PKK, kelurahan ya. ya. Itu bagus sekali ya. Karena memang kita tahu ya kalau penyakit Alzheimer itu terutama dikenali karena gangguan memorinya. Iya. Yang dia itu atau dan gangguan perilaku, proses berpikirnya juga. Nah, 3 gejala itu biasanya yang khas pada penyakit Alzheimer dan sifatnya kalau penyakit Alzheimer itu biasanya progresif. Jadi makin lama makin berat Iya. ya. Dan seringkali menyebabkan memang demensia. Demensia itu kan pikun ya. Iya. Tapi tidak selalu demensia itu oleh karena Alzheimer. Iya. Bisa juga karena stroke Iya. atau karena diabetes Diabetes ya. atau karena penyakit Yang jantung ya. Jadi memang tidak semua orang-orang yang demensia itu oleh karena Alzheimer ya. Jadi penting kita tahu ya apa itu Alzheimer ya. Dan Alzheimer itu tidak selalu diturunkan ya. Oh iya iya. Misalnya- Sebab-sebabnya Sebab-sebabnya memang berbagai macam ini ya. Bisa dari faktor lingkungan, misalnya paparan radikal bebas, polusi, iya, nah iya. itu. Kemudian pola hidup yang kurang baik, misalnya jarang olahraga, jarang komunitas sosial ya, Iya. hubungan sosial di masyarakat itu jarang, misalnya di rumah saja, apalagi bagi mereka yang sudah pensiun. Pensiun, iya. Nah, Terus yang ada- sebelumnya sudah bekerja, Terus nggak ada bersosialisasi kegiatan. di tempat kerja, kemudian tidak ada kegiatan, hanya ada di rumah. Nah itu beresiko terjadi Alzheimer. Jadi sebaiknya bagi mereka lansia yang sudah pensiun, sebaiknya seperti Ibu Rahayu, ya menjalin hubungan sosial di Kegiatan-kegiatan, masyarakat, iya, bisa iya. banyak tadi ya, Iya. berlatih dan macam-macam, masya Allah. Iya. Tadi juga dibuktikan tadi hasil kita ini ya, hasil memorinya juga bagus di usia seperti ini ya. Iya. Jadi memang begitu pemirsa. Jadi kita sebaiknya pola hidup sehat, selain aktivitas fisik, pola makan yang Pola baik. makan, ya. Nah itu harus dijaga. Jaga, ya. Jadi usia-usia lansia itu tidak sama pola makannya Dengan, dibandingkan usia 20 tahun. 20 tahun ya. Biasanya yang dimakan sama Bu Rahayu apa biasanya kegiatan ininya Iya. sehari-harinya? Sayur, lauk sama buah. Jadi Yang banyak itu ya? Iya, jadi saya kalau pagi itu bangun malam, sholat malam, itu Masya terus Allah. minum air putih anget. Nanti Oh. sesudah subuh itu kita subuhan ke musola, pulang minum air anget. Sesudah air anget saya makan kurma. Oh, masya Allah. Ini setiap hari Iya, punya itu saya ya. gitu ya, Kalau pokoknya. daging-daging itu? Ya atau daging-daging itu paling 3 hari sekali. Yang Oh, penting gitu. saya ikan. Ikan ya, Iya. itu bagus sekali. Teri itu, oh, ikan masya teri. Allah ya. Ya, jadi memang untuk mencegah penyakit Alzheimer, kalau secara teori itu kita diet Mediterania. Apa itu diet Mediterania? Adalah perbanyak serat sama protein. Protein Iya. itu dari kacang-kacangan, Kacangan, iya, biji-bijian, telur, susu. dari ikan. Itu tadi Iya. sesuai itu tadi Bu Rahayu. Kemudian untuk yang daging itu memang komposisinya kurangi, itu ya. ya, Saya kurangi. itu dianjurkan 1 atau 2 kali per bulan. Ya, Iya. banyak seratnya. Serat, Iya, serat dan proteinnya karena Iya. itu baik untuk pencernaan iya. kita ya. Nah, itu sudah sesuai ya Bu Rahayu ya. Iya. Ya memang dalam mencegah selain kita pola hidup sehat ya, dari makanan, kemudian aktivitas fisik ya, minimal itu 150 menit per minggu minimal. Iya. Ya. Iya. Kalau Bu Rahayu ini sudah lebih ya. Nah, Iya. itu minimal 150 menit per minggu. Kemudian kita menjaga ini ya hubungan sosial dengan masyarakat ya. Kita aktivitas fisik yang Iya. rutin Iya. ya. Pola hidup yang baik, kemudian pola manajemen stres. Nah, tadi itu bagus itu ya dengan kita misalnya sholat tahajud Iya. ya, ibadah yang Iya. rutin. Tahlil juga saya kegiatan Masya Allah, tahlil, ya. tahlil di masyarakat ya. Iya. Jadi itu akan terbina ini manajemen stres yang baik. Iya, enggak. Beda sekali Biar- mereka yang ini ya. Iya, yang di rumah Yang di saja. rumah, yang di rumah saja. Iya, tidak ada pastinya kegiatan. Stresnya akan Iya. ini ya, akan tinggi ya. Iya. Ya. Mungkin itu ya kalau untuk pencegahan menurut saya Bu Rahayu sudah menerapkan ya. Iya. Sehingga untuk usia sekian Bu Rahayu terbebas dari gangguan memori ya. terima Kalau kasih. wajar kalau misalnya usia tua lupa-lupa naruh kuncit itu Iya. wajar. Tapi kalau yang sampai mengganggu perilaku itu yang tidak wajar. Iya. Ya. Yaitu kemudian lantas kita
setelah kita mengetahui pencegahan Alzheimer, nah dan mengetahui tanda-tandanya, lantas bagaimana? Misalnya kan ada teman kita atau di tangga kita yang pikun, apakah kita biarkan saja? Ya tidak, kalau itu saya beri pengarahan juga, saya arahkan gitu ya, biar ada kegiatan gitu. Kalau ada masalah kan biasa ya, orang tua-tua itu kadang-kadang ndak serumah dengan anaknya, terus merasa kok sendiri, itu gitu ya? Sering saya. Oh, di ya kegiatan prolanis gitu ya, itu sudah bagus ya, mengajak kita berempati pada masyarakat ya. Kemudian ada juga, walaupun Alzheimer itu ya, itu tidak ada obat yang menyembuhkan sampai saat ini. Tetapi dengan penanganan yang tepat, itu akan bisa mengurangi keparahan dari penyakitnya. Oh, gitu ya. Jadi misalkan selain kita mengajak ini ya, mendampingi pasien-pasien dengan Alzheimer ya, terutama dari keluarga, lingkungan sekitar ya, kita juga hendaknya berobat ya. Untuk kita mengetahui penyakitnya lain selain pikun itu ya. Di sini alhamdulillah di RSI Unisma ini selain ada polineurologi ya, juga ada polipsikiatri, penyakit dalam dan lainnya lengkap sudah. Jadi kadang-kadang lansia itu tidak hanya pikun yang dialami, ada juga gangguan pendengaran. Di sini juga ada politehatik. Jadi kalau bagi penderita Alzheimer dengan gangguan pendengaran, ada kelainan misalnya hipertensi, diabetes, itu malah memperparah. Jadi kita hendaknya selain kita mengatasi memorinya ya, walaupun ada beberapa obat-obat yang tersedia ya, itu memang memperbaiki, bukan menyembuhkan, tapi memperbaiki keparahan dari fungsi memorinya. Ya. Jadi nanti bisa saya mengarahkan ke RSI ya, supaya kita bisa menangani secara holistik ya. Kadang-kadang pasien-pasien dengan pikun itu apalagi sudah lansia dibiarkan aja di rumah gitu ya. Kadang-kadang anaknya kurang perhatian gitu. Padahal tidak semua seperti itu ya. Supaya lebih optimal penanganannya, bila misalnya dia anggota prolanis ya, didapatkan mereka yang gangguan pikun untuk pikunnya untuk tambah berat, nanti bisa kita menghubungi RSI Unisma begitu. Mengarahkan ke berobat ke RSI Dinoyo. Wirahayu ya. Itu ya mungkin paparan tentang penyakit Alzheimer dan pencegahannya, pemirsa. Mungkin kita, karena mungkin ini ya sudah waktunya sudah menjelang siang ya. Kita belajar dari ini salah satu aktivis prolanis ya, yang juga ini anggota senam jantung sehat di RSI Unisma ya. Banyak belajar bagaimana di usia beliau ini beliau tetap semangat ya dengan aktivitas fisik, kemudian sehingga membuahkan hasil ya, terbebas dari penyakit pikun. Jadi bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin memeriksakan ya, misalnya ada sanak saudara atau kerabat atau teman atau di lingkungan sekitar menderita penyakit pikun atau lupa yang bertambah berat, maka jangan dibiarkan, segera hubungi atau periksakan diri ke RSI Unisma. Insya Allah di sini sudah kita bisa menangani secara holistik ya, dan supaya kita semua terutama usia lansia ya bisa terbebas dari penyakit Alzheimer dengan kita tetap produktif ya. Mungkin sekian dulu paparan dari saya tentang pencegahan Alzheimer dengan kegiatan produktif di usia lansia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama.